Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali bersekutu melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Jemaat sekalian, untuk memulai persekutuan doa malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, kami boleh kembali bersekutu melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir dan menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Engkau juga yang kiranya melayakkan kami untuk kami boleh menaikkan puji-pujian penyembahan serta pokok-pokok doa syafaat kami untuk hari ini. Bapak, kami mau serahkan persekutuan doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, apa kabarnya hari ini? Jemaat sekalian, pernah nggak ngerasa atau mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang merasakan yang namanya lelah dan capek? Otak kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita kerjakan. Otak kita dipenuhi oleh masalah-masalah atau mungkin kekhawatiran-kekhawatiran kita yang bisa membuat kita frustasi dan membuat tubuh kita rasanya sangat-sangat lelah. Jemaat sekalian, jika kita sedang ada di dalam kondisi seperti itu, ada baiknya kita mengambil waktu untuk berdiam diri. Berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kembali bersekutu dengan Tuhan, berada di dekatnya, dan kembali mengingat kasih setia serta kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan kembali disegarkan, kita akan kembali dikuatkan, dan kita memiliki semangat untuk mengalahkan masalah-masalah kita itu. Seperti lagu yang sebentar lagi kita akan nyanyikan, kiranya kita mau sama-sama belajar untuk berdiam di dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, Ajarku Berdiam. Di sana kau
Pemazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jemaat sekalian, sebentar kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita serta merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau menaikkan satu pujian Kaulah Harapan. Melalui pujian ini kita diingatkan kembali bahwa kekuatan kita hanya berasal daripada Allah, dan Dia adalah satu-satunya tempat kita berharap. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pegang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami hanya kepadamu. Untuk pokok doa yang pertama, kita mau sama-sama berdoa untuk kondisi dunia, khususnya Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Mari kita berdoa kiranya Allah memberikan kita kesabaran dan kekuatan untuk menjalani hidup di masa-masa pandemi seperti ini.
Dan tak henti-hentinya kita memohon belas kasihan kepada Allah, biar kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu. Mari kita sama-sama berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan Kau berikan pada hari ini. Berikutnya kita mau sama-sama berdoa untuk kesatuan hati jemaat Tuhan di seluruh dunia, khususnya di GMI Genesaret. Kiranya tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan, walaupun aktivitas gerejawi pada saat ini masih terbatas dan belum bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga kita masih bertekun dan masih bisa bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Buka suara. Kemudian untuk pokok doa yang terakhir, kita mau sama-sama berdoa untuk pergumulan hidup jemaat yang saat ini mungkin mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan usaha maupun pekerjaan, adanya tekanan-tekanan hidup. Mungkin saat ini ada yang sedang lemah tubuh atau sakit, ataupun masih dalam masa penyembuhan, ataupun adanya pergumulan masalah rumah tangga, masalah keluarga. Dan jika kita tahu nama jemaat, nama kerabat kita yang kita tahu sedang mengalami pergumulan, kita bisa sebutkan nama mereka di dalam doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Syafaat kami yang sudah kami naikkan, kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa kami, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang memiliki rencana rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami supaya kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kami serahkan doa syafaat kami dan waktu selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Salam Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan di doa malam kita. Dan doa malam kita akan berbicara tentang doa anak pengharapan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kuduskan kami dan berkati kami di malam hari ini, dalam kami membaca firman Tuhan dan dalam kami juga menaikkan doa-doa kami. Berkati yang menyampaikannya dan juga anak-anak-Mu yang di rumah yang mendengarkannya. Kami menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu, dan nama Yesus Tuhan kami Allah yang hidup. Amin. Mari kita buka Kejadian pasal 28 ayat 20 dan 22. Kejadian 28 ayat 20 dan 22. Saya akan baca buat kita semua. Ayat 20. Lalu bernasabah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca firman Tuhan ini adalah seperti nasar atau janji atau doa dari Yakub kepada Tuhan ketika dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, dan dia disuruh pergi ke Haran, ya, kepada keluarga ibunya yang ada di Haran. Kemudian di dalam perjalanan dia dia kelelahan dan kemudian akhirnya dia tidur. Nah, dari apa yang kita baca ini, doa yang disampaikan oleh Yakub ini, terlihat bahwa disinilah pengharapan Yakub kepada Tuhan, yaitu pengharapan dia adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan Allah bagi dirinya, ya, saat dia akan pergi ke Haran sampai dia akan kembali ke orang tuanya. Itu adalah doa dan harapan dari Yakub yang dia sampaikan kepada Tuhan, bahkan yang dia juga janjikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana supaya akhirnya kita lihat bahwa nanti doa dan pengharapan Yakub ini bisa terwujud. Nah, pertama kita melihat di sini bahwa ketika Yakub kelelahan dalam perjalanan mau ke Haran ini, kemudian dia tertidur. Waktu dia tertidur malam-malam, tiba-tiba dia bermimpi, dia melihat ada malaikat yang naik turun dari surga ke bumi dengan tangga-tangganya. Nah, itu Yakub melihatnya. Dan kemudian ketika itu terjadi dan dia lihat, kemudian akhirnya dia kebangun. Dan kemudian dia katakan bahwa tempat di mana dia tidur ini adalah rumah Tuhan, dan dia mengatakan tempat ini adalah namanya Betel. Nah, kemudian setelah dia bangun, dia melakukan doa, ya, dia berdoa. Yakub itu kemudian dia berdoa. Nah, dia berdoa. Nah, itu tadi yang kita sudah baca tadi di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, bahwa dia minta supaya Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia saat dia akan pergi ke pamannya, ke saudara ibunya, sampai nanti dia kembali kepada orang tuanya. Itu adalah doa dan harapannya. Nah, bagaimana doa dan harapannya ini bisa terwujud, Bapak Ibu, dalam kehidupan si Yakub? Dan kemudian kita tahu bahwa
sebenarnya apa yang menjadi doa dan harapan Yakub ini sebenarnya itu sudah Tuhan katakan kepada ibunya Ribka. Yang kita baca Kejadian 25 sampai 23, Tuhan katakan bahwa anak yang dalam kandunganmu itu kembar, ya. Dan yang satu itu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan dia akan sebagai pemimpin, yaitu anak yang kedua yang bungsu, yaitu si Yakub. Jadi Tuhan sudah katakan bahwa kembar anakmu ini Ribka, tapi yang bungsu nanti akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan dia akan jadi pemimpin untuk bangsanya nanti, dan juga akan memimpin kakaknya, yaitu Esau. Dan kemudian kita tahu juga bahwa Yakub itu yang menerima berkat dari Ishak kan, bukan Esau akhirnya. Jadi dia juga adalah harapan papanya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan mewujudkan harapan daripada Yakub. Yang kita sudah baca tadi Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, dan bagaimana harapan yang sudah Tuhan sampaikan kepada Ribka, dan bagaimana juga harapan dari Ishak kepada Yakub ketika dia memberkati Yakub. Nah, bagaimana ini bisa terwujud? Pertama kita melihat ketika Yakub berada di rumah Laban. Ya, ketika dia ada di rumah Laban, kemudian dia bekerja, pertama itu 7 tahun dia bekerja. Setelah dia bekerja 7 tahun, terus kemudian pamannya ini tambah lagi dia kerja 7 tahun lagi, double gitu ya. Kerja lagi tambahan kerja lagi. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 29 ayat 18, kemudian Kejadian 29 ayat 27 sampai 30, bagaimana Yakub itu bekerja 14 tahun selama ada di rumah pamannya. Tapi ternyata pamannya tambah lagi kerjanya si Yakub ini menjadi berapa? 20 tahun. Ya. Jadi 7 tambah 6 lagi. Ya. Jadi 20 tahun Yakub bekerja pada paman Labannya. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang menjadi doa harapan tadi dari Yakub itu ternyata Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan, Tuhan tunjukkan, di mana Tuhan menyertai Yakub, Tuhan melindungi Yakub dari perlakuan pamannya yang tidak adil, tidak jujur kepada Yakub. Tapi Tuhan melindungi dan Tuhan juga bahkan memberkati pamannya selama Yakub itu menjadi pekerja di sana. Jadi walaupun ada kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan yang Yakub alami selama 20 tahun, tapi Tuhan memberkati pamannya Laban, ya, ternaknya banyak, kemudian ternak-ternak pamannya itu jadi banyak, dan kemudian juga Yakub juga akhirnya mendapatkan juga berkat dari dia bekerja selama 20 tahun di sana, yaitu berkat dia dapat istri dari pamannya, yaitu Lea dan Rahel, dan kemudian dapat juga ternak-ternak. Nah, selama di Haran ini kita melihat bahwa Yakub juga ternyata bukan cuma dapat berkat jasmani, ya, tapi juga dia dengan istrinya itu, istri-istrinya itu dia akhirnya mendapatkan 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan bernama Dina. Nah, ini berkat yang yang kita lihat, ya. Selain dia dapat berkat secara materi, ternak banyak, dan kemudian tapi dia juga secara keluarga dia juga Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setelah 20 tahun Yakub itu bekerja dan Tuhan mewujudkan atau menyatakan bahwa apa yang menjadi harapan Yakub itu Tuhan wujudkan, Tuhan tunjukkan. Nah, akhirnya setelah 20 tahun itu Yakub udah mau pulang kembali kepada orang tuanya, ya, kembali kepada Ishak papanya dan ibunya yaitu bernama Ribka. Kemudian akhirnya Yakub pengen pulang. Nah, waktu dia pulang, dalam mau pulang itu bagaimana? Apakah Tuhan masih mewujudkan doa dan harapan Yakub tadi itu? Ternyata Bapak Ibu, ketika Yakub sudah mau pulang, ya, dia kumpulkan istrinya, dia kemudian anak-anaknya dia panggil, kemudian pekerja-pekerjanya, dan juga kemudian domba-dombanya itu hasil kerjanya tadi itu
harta kekayaannya itu dia kumpul dan kemudian dia bawa pulang keluarganya ini. Nah, kemudian Yakub akhirnya perjalanan pulang. Nah, saat perjalanan pulang ke rumah orang tuanya di Kanaan ini, kita juga melihat bagaimana di dalam perjalanan ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan masih setia kepada Yakub. Tuhan masih mewujudkan apa yang menjadi doa harapan daripada Yakub ini. Yaitu ketika dia sudah dalam perjalanan pulang, kemudian tiba-tiba pamannya si Yakub ini, yaitu Laban ini nyusul, ya, nyusul Yakub, kemudian akhirnya ketemulah mereka. Kemudian kalau kita baca dalam Kejadian pasal 31 itu ayat 55, kemudian kita lihat bahwa ternyata ketika bertemu, pamannya itu justru memberkati Yakub dan keluarganya. Dan kemudian apa? Pamannya ini, si Laban ini melepaskan dan merestui Yakub membawa anaknya, membawa cucu-cucunya untuk pulang kembali ke tanah Kanaan. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika Yakub pulang pun dalam perjalanan, Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan harapannya. Bahkan ketika adalah satu peristiwa yang sangat dahsyat, ya, yaitu di mana ketika Yakub mau menyeberang sungai Yabok, ya. Kemudian waktu dia menyeberang itu, tiba-tiba Tuhan Tuhan bertemu dengan Yakub, ya. Tuhan bertemu dengan Yakub. Kemudian dari pertemuan inilah kemudian Yakub itu dirubah namanya oleh Allah menjadi Israel. Nah, itu kita bisa nanti kalau misalnya Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Nah, di sini sangat jelas bahwa namanya itu diganti. Saya baca buat kita semua. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Ya. Jadi kita lihat, ya, begitu dia sudah mau menyeberang ke sungai Yabok, Tuhan bertemu dengan dia. Tapi dia mendapat satu ujian yang berat, pergumulan yang berat. Tapi dia tetap berpegang pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan katakan, "Kamu menang, Yakub. Dan namamu sekarang bukan lagi Yakub, tetapi namamu diganti menjadi Israel." Nah, kita lihat, ya, bagaimana Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan harapan Yakub. Bahkan ketika dia ketemu Esau lagi, ya, dalam perjalanan, tiba-tiba Yakub mau ketemu dengan kakaknya, kokonya ini, yaitu bernama Esau. Dia ketakutan. Tapi kemudian ketika dia bertemu, ya, kemudian mereka berdamai, rekonsiliasi, ya, antara Yakub dan Esau. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan campur tangan, sehingga, ya, doa dan harapan daripada Yakub ini juga Tuhan nyatakan. Tuhan benar-benar buktikan bahwa Tuhan itu masih konsisten dan setia kepada apa yang menjadi doa dan keinginan daripada Yakub. Nah, bahkan kalau kita melihat, ya, dari perjalanan hidup Yakub ini, di saat dia akhirnya udah sampai di Kanaan, nah, kita lihat juga di sana bagaimana Tuhan akhirnya menunjukkan kesetiaan sampai dia sampai kepada rumah dari Ishak, ya, yaitu dari ibu dan bapaknya yang dia telah tinggalkan. Dan dia berdoa tadi, kita baca di dalam Kejadian pasal 28 tadi, ayat 20-22, dia berdoa supaya Tuhan sertai dari pergi sampai pulang. Dan benar, Tuhan wujudkan apa yang menjadi doa dan harapan Daud itu, sampai dia ketemu dengan papa mamanya, ya. Dia datang ke tempat papa mamanya, dan kemudian akhirnya apa yang Yakub doakan dan harapan bahwa dia ingin ketemu papa mamanya itu Tuhan wujudkan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa Yakub itu adalah orang yang serius, ya. Dia sungguh-sungguh hanya mau berharap sama Tuhan, bukan yang lain, ya. Perjalanan yang begitu panjang yang dia lakukan, ya, berjalan sendiri, ya, membangun keluarga, membangun usaha pekerjaannya, tapi dia tidak tetap goyah, ya. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan yang
dia kenal dari orang tuanya Ishak, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak. Nah, bahkan saat dia kemudian dalam perjalanan pulang tadi, kita juga melihat bahwa Tuhan benar-benar menunjukkan doa dan harapannya itu selalu ada, dan dia percaya bahwa Tuhan ingin Tuhan bahkan bukan cuma ingin ya, Tuhan lebih lagi untuk mewujudkannya, sampai akhirnya dia kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Tuhan wujudkan apa yang menjadi doa dan harapannya. Nah, di sini kita melihat akhir daripada hidup Yakub. Bahkan ketika anaknya ke Mesir, ya dikatakan hilang, ternyata anaknya ada di Mesir dan dia tinggal di Mesir, tapi dia bilang, nanti kalau saya mati, bawa pulang saya ke Kanaan. Dan akhirnya benar, ketika Yakub mengakhiri hidupnya di bumi ini, dan benar dia mati di Mesir, tapi anaknya Yusuf membawa pulang dia, ditanam dia di Kanaan, tempat tinggal daripada Abraham dan juga orang tuanya Ishak. Dan lebih jauh dari Yakub kita lihat, lahirlah Raja Daud. Dari Yakub lah bukan cuma lahir Raja Daud, tapi lebih jauh lagi, yaitu lahirlah Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi doa dan harapannya itu beribu-ribu tahun, tapi Tuhan masih setia dan tetap setia mewujudkan. Karena itu mari kita tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan, sampai Tuhan menentukan di mana titik air hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena setiap doa dan harapan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Engkau. Engkau akan mewujudkannya sesuai dengan maksud dan rencana-Mu bagi kami. Kadang kami tidak mengerti ya Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan, kesusahan hidup, kami kadang mungkin masih meragukan Engkau Tuhan. Kembalikan kami ya Tuhan, bahwa doa dan harapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu biarlah kami seperti Yakub yang terus serius dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, sampai akhirnya dia mengakhiri hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mensyukuri firman Tuhan ini, dan kami menutup doa malam kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.